kita kita salang membacakan masalah tasawuf nah supaya kita belajar tasawuf ini semangat bahwa bujur ilmu tasawuf ini lah. Nah, ulun bacakan tuh lah. Ini muka ada dibacakan bakajut nih kena. Nah, tasawuf ada tauhid sifat 20 aswaja, ada fikih salah satu madzhabul arba'ah, kita aswaja nih nah tasawuf. Nah, tasawuf kita ini yang sanadnya sampai kepada Imam Ghazali. Itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus Imam Ghazali sanadnya sampai ke situ? Karena dari hanya Imam Ghazali lah yang sanadnya tadi sampai kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Kenapa harus Imam Junaid al-Baghdadi? Karena hanya Imam Junaid al-Baghdadi yang misi sanad sampai kepada Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri kenapa? Ini Sayyidut Tabi'in, pemuka tabi'in. Karena Imam Hasanul Basri berisi guru banyak, yang guru-guru sidin tadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, Sayyidina Ali, Abu Hurairah itu gurunya oleh Imam Hasanul Basri. Nah, kenapa dengan sahabat? Nabi berucap, sahabatku nang kaya bintang-bintang di langit. Jika kalian mengikut sahabatku, niscaya kalian dapat petunjuk. Nah, sahabat Nabi lah yang paling tahu kayak apa Nabi. Maka ilmu Nabi ini tuh jatuhnya ke sahabat. Nah, ilmu para sahabat jatuhnya ke tabi'in. Ilmu tabi'in jatuhnya ke tabi'in. Nah, itu bersanad terus sampai ke Imam Junaid al-Baghdadi, terus sampai kepada Imam Ghazali, terus sampai sekarang tuh ada sanadnya, tulisannya tuh. Nah, itulah silsilah tasawuf kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalaunya ada ajaran tasawuf, nah sanadnya lihati. Kalau kada sampai kepada Imam Ghazali, kita ragu-ragu, jangan-jangan lain aswaja. Nah, lalu tasawuf itu wa amma hadduhu, pengertian tasawuf. Nah, definisinya bahwa ilmun ya'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha adzamimatu wal hamidah. Nah, ilmu tasawuf ilmu yang bila kita pelajari, kita jadi paham dan mengerti akan hal ihwal nafsu kita. Kita paham sifat-sifat nafsu kita tuh nang kaini. Yang sifat nafsu tersebut ada yang bagus, ada yang buruk. Bila kada patuh lawan nafsu kita sendiri, kada pinando, jangan-jangan nafsu tadi berbuat di dalam ibadah kita, maka ibadah kita jadi tempat buruk juga. Nah, jadi pengertian tasawuf adalah ilmu yang mempelajari keadaan-keadaan nafsu kita dari sisi baik dan buruknya si nafsu tadi. Wa amma mawdu'uhu, adapun yang dibahas di dalam ilmu tasawuf itu bahwa an-nafsu, yaitu nafsu min haitsu ma yu'radu laha minal ahwali was sifat, yang dilihat dari sisi keadaan-keadaan nafsu dan sifat-sifatnya. Jadi pembahasan itu nafsu sebenarnya. Nafsu itu apa garangnya? Nah, nafsu itu yang hendak berisi itu, nah nafsu itu yang merasa berisi atau yang merasa kawa, nafsu itu ikungannya tuh nah hendak tahu. Wa amma thamaratuhu, adapun buahnya orang belajar tasawuf. Nah, apa buahnya? Bahwa at-tawassulu bihi ila takhliyatil qalbi minal aghyar. Nah, buahnya orang belajar tasawuf adalah menghasilkan kebersihan hati dari aghyar. Hati itu bersih dari aghyar. Apa itu aghyar? Selain Allah. Kan ujar Nabi, al-qalbu baitullah, hati itu tempat memandang Allah. Ternyata banyaknya dipandang oleh hati, maka wajib dibersihi itu. Kayak apa cara membersihinya? Belajar tasawuf. Bersih hati dari selain Allah, itulah yang dikehendaki atau buah dari pelajaran tasawuf. Mun sudah bersih, wa tahliyatuhu bi musyahadatil malikil ghaffar, sehingga hatinya orang tersebut musyahadah lawan Allah. Nah, jadi belajar tasawuf itu ujung-ujungnya kita tadi sampai kepada memandang atau bisi musyahadah dengan Allah. Nah, dasarnya ya sifat 20. Alhamdulillah kita tuntung sudah sifat 20. Walaupun 4 lalu aja itu ya kalau. Wa amma hukmuhu, adapun hukum tasawuf, hukum belajar tasawuf apa hukumnya? Ini bacaannya nah. Bahwa al-wujubul ainiyu, yaitu wajib ain, fardu ain. Berarti bilanya akil balik kada belajar badusa sawakan. Ini dengari lah. Ala kulli siapa? Ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf.
Kenapa garang alasannya? Wadzalika, kewajiban tersebut ada alasannya. Li'annahu kama yajibu ta'allumu ma yuslihu dhahira, sebagaimana wajib kita mempelajari perkara-perkara yang membaguskan zahir kita, yaitu fikih. Kita wajib belajar wudu supaya bujur wudunya. Belajar rukun sembahyang wajib supaya sembahyangnya jadi bagus, jadi bujur. Kadzalik nang kaitu juga yajibu ta'allumu ma yuslihul batina, wajib juga kita belajar yang memperbagus keadaan hati. Itu kiasan perbandingannya tuh. Amun sampai zahirnya aja kita wajib belajar supaya bagus, apalagi hati supaya bagus kayak apa? Lebih wajib lagi sebenarnya. Nah itu jadi hukumnya al-wujubul ainiyu ala kulli mukallafin, wajib ain, fardu ain. Wa amma fadluhu, adapun fadilah tasawuf, keutamaan pelajaran tasawuf tuh kayak apa garang dibanding ilmu-ilmu yang lain? Bahwa fauqanuhu, tertingginya, ala sairil ulum, atas ilmu-ilmu yang lain. Dari mana kita melihat itu lebih tinggi dari ilmu yang lain? Min jihati, dari sisi annahu yusiru ila madzukir. Nah, karena kalau kita memandang bahwa tujuan belajar tasawuf untuk musyahadah kepada Allah, maka ilmu tasawuf ilmu tertinggi. Kalau melihat dari tujuannya, sebab kadang-kala orang bertasawuf itu kecuali inya tadi sudah belajar tauhid dan belajar fikih. Nah, berarti kan orang yang belajar tasawuf komplit sudah di dirinya. Ada tauhid sifat 20-nya, ada fikihnya. Nah, itu tasawuf yang bujur. Wa amma nisbatuhu lil ulum. Nah, adapun perbandingannya bagi ilmu-ilmu yang lain, fahiya, maka ilmu tasawuf annahu aslu kulli ilmin wa masiwahu far'un. Nah, tasawuf ini asal ilmu, asal tiap-tiap ilmu, sedangkan ilmu yang lain far'un, cabang. Nah, kenapa bisa kayak itu aja? Ilmu tasawuf termasuk asal karena ilmu tasawuf ini adalah pengembangan dari tauhid. Nah, dasar tasawuf itu ya sifat 20 dulu, dikembangkan ya menjadi tasawuf. Maksud dikembangkan itu apa aja? Misalnya kayak ini. Nah, kita tuh kada kawa sabar pian. Sabar bab tasawuf kada. Kalau kita kada berisi keyakinan yang bujur dulu. Membujurkan keyakinan, membujurkan pandangan, itu termasuk pelajaran sifat 20. Karena keyakinannya bujur, pandangannya bujur, hasil di hatinya sabar. Nah, sabar tasawuf. Jadi dasar tasawuf adalah sifat 20 juga. Wa amman nisbatuhu lil ulum, sudah tadilah. Wa amma wadi'uhu, nah yang maulah pengasas, yang mempelopori sehingga ada benaran tasawuf. Di zaman Nabi memang kada ada benarannya tasawuf tuh ada. Sambatan fikih gin kada ada sebenarnya. Sambatan sifat 20 kada ada. Nah, berarti zaman Nabi itu apa yang ada? Praktiknya langsung yang ada. Tasawuf itu praktiknya. Jadi tasawuf ini akhlak Nabi hari-hari sudah ada di zaman Nabi, langsung dipraktikkan Nabi, diajarkan Nabi kepada para sahabat, dan belum bernama tasawuf lagi. Nah, ini tuh. Siapa yang memulai nama tasawuf itu sehingga jelas bahwa ini akhlak Nabi nah, nangka ini nah, perhatian Nabi nangka ini nah. Nah, wadi'uhu tu pahum, mereka adalah al-aimmatul a'yan, para ulama-ulama bahari yang imam-imam yang mereka itu a'yan, yang berisi musyahadah di hati mereka. Siapa mereka? Mata rantai sanad ini nah. Terus an tu orangnya bubuhan aimmatul a'yan barataan. Lah. Nah, al-arifuna bi rabbihim al-mannan, yang mereka itu sudah ma'rifat dengan Allah. Sebab tasawuf ini kada bisa pian kalau kita memandir fikih itu bisa aja orang paham kita menjelaskan. Tapi kalau kita memandir tasawuf, amun kitanya kada, nah kayak contohnya nah, kita tulah kada pernah naik haji, memandir naik haji, kada nyaman kita mendengar tadinya pemandiran orang itu. Sidin kada pernah naik haji, mandir naik haji, paham lah. Rasa janggal aku mendengar aja. Kenapa aja? Aku kada paham aja. Nah, ini tasawuf gitu tuh. Tasawuf tuh kayak itu. Kalau kita kada pernah ke Banjar, memandir Banjar janggal. Nah, tasawuf tuh kayak itu. Kalau kita kada menjalani, memandir perkara ini janggal. Beda kalau fikih, ajarakannya masalah wudu, kada apa-apa walaupun kita ilmu sabuku kada bahasa sembahyangan misalnya. Kau aja orang paham. Tapi kalau tasawuf nini kada bisa. Tasawuf nini kada bisa, menkai bisa aja. Wa amma istimdaduhu, adapun pengambilan dalil-dalil dari tasawuf, apa pengambilannya dari mana? Bahwa min kalamillah, yaitu dari Al-Qur'an. Nah, jadi ambilan pelajaran tasawuf dari Al-Qur'an juga.
wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan, dan dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tasawuf itu ada dalilnya dari Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada 3 lagi dalil. Satu lagi tambahannya Quran, hadis, dan wadzawil yaqini wal irfan. Nah, dari orang-orang yang sudah menjalani dzawil yaqin wal irfan ya kita. Dari situ. Wa amma masailuhu, adapun kena yang timbul masalah-masalah dalam pelajaran tasawuf yang kita pelajari itu adalah fahiya qadhayahu allati yubhasu biha an awaridihi adzatiyah kal fana wal baqa wal muraqabah wa ghairi dzalika. Nah, pembahasan tasawuf itu kena yang kayak itu kena. Nah, yang penting kita sekadar tahu aja telah. Nah, ini kalau sudah diartikan insyaallah paham aja kena. Jadi tasawuf itu bahasa yang mudahnya akhlak Rasulullah siang dan malam, dari sisi perhatian sidin maupun dari sisi kelakuan sidin yang hari-hari itu. Sidin pemurah, kayak apa supaya kita pemurah? Tasawuf tuh. Nabi itu penyabaran, kayak apa supaya kita bisa perhatian penyabaran? Tasawuf tuh. Nabi itu penyukuran, tawakal, ridha, kayak apa supaya kayak itu? Tasawuf pembahasannya kada ada di fikih. Nah, sekarang timbul pertanyaan, orang tuh kada penyukuran, berarti kupur nikmat narannya. Ya kalau kada penyukuran kupur nikmat, cirinya bisa pamalar. Sedangkan surga itu betulis haram bagi orang yang pamalar. Nah, mun kita mengandalkan ibadah aja tapi kita masih bersifat pamalar, harapan masuk surga itu tipis. Tipis, bahkan beluang-luang pulang, tipis beluang-luang pulang. Nah, ya kalau kenapa bisa kayak itu aja? Ini memang dasar kayak itu. Jadi kadang-kadang kita belajar fikih semata-mata. Nah, cuma fikih pun wajib belajar.